Sidang lanjutan sengketa informasi publik ijazah Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Pusat. Pemohon Bonatua Silalahi menilai hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa dokumen tersebut bersifat terbuka bagi publik. Bonatua mempertanyakan alasan dokumen dapat dibuka untuk pemohon, namun tidak dibuka secara luas kepada publik. Sehingga publik harus melewati proses panjang layaknya peneliti untuk mendapatkan akses. Ia juga mengapresiasi Majelis Sidang KIP yang mengharuskan 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi dibuka untuk publik. Pemohon menegaskan validasi harus dilakukan melalui pengecekan fisik, seperti tanda tangan pejabat yang melegalisasi salinan hingga nomor ijazah yang menjadi penentu kecocokan data. Betul, dari pertimbangan utama saudara sehingga itu juga sudah terbuka. Cuman saya nggak mau sampaikan di sini waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock. Ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya, ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya, lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Pemirsa, viral kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo bukan alumni UGM. Video unggahan warga tersebut jadi perbincangan warganet. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Pada Fakultas Kehutanan. Lihat nih, AI-nya loh, masa ya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menjadi perbincangan warganet. Dalam video AI itu, pengguna bertanya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian LISA menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM. Meski soal video AI milik UGM itu ramai dibicarakan, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terdaftar dan lulus sebagai mahasiswa di UGM. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Rektor UGM menambahkan bahwa Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober tahun 1985 dengan IPK 2,5 ke atas dan telah menerima ijazah sesuai ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ke Pengadilan Tipikor. Ya, selain Nadiem, berkas perkara 3 terdakwa lainnya juga dilimpahkan. Usai berkas perkaranya dilimpahkan, Nadiem akan segera disidang. Sebelumnya berkas perkara Nadiem Makarim dan 3 terdakwa lainnya telah lengkap
atau P21 pada 10 November 2025 lalu dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat usai penyerahan berkas perkara hanya tinggal menunggu jadwal sidang dan susunan hakim yang akan memimpin persidangan. Setelah dilimpahkan, prosesnya seperti apa sih Pak? Kita menunggu penetapan sidang tentunya dari majelis hakim dan kita sidang perkara itu. Nanti kita buka ke dalam dakwaan, kita uraikan semua perbuatan jahatnya Nadiem Makarim dan kawan-kawan. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta Mendagri mencopot Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh saat dilanda bencana. Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir Bandang, Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas penanganan banjir Sumatera. Ratas digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Aceh. Rapat diikuti oleh sejumlah menteri dan para bupati wilayah terdampak. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo sempat menyindir Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh saat bencana. Presiden meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot pejabat daerah yang meninggalkan wilayahnya saat terjadi bencana. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Soal itu. Tidak hanya itu, dalam rapat terbatas Presiden Prabowo memastikan bantuan dari pemerintah untuk korban banjir mulai dari bantuan logistik hingga infrastruktur dilakukan secepatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, MNC Peduli kembali menggelar aksi donor darah yang diikuti ratusan karyawan MNC Group di gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga mengajak para pendonor untuk berdonasi membantu masyarakat korban bencana alam di Sumatera. Ratusan karyawan MNC Group di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat antusias mendonorkan darahnya dalam MNC Love Donation yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan unit transfusi darah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM yang digelar di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. MNC Love Donation menjadi bentuk kepedulian serta simpati terhadap sesama. Donor darah kali ini melibatkan ratusan karyawan MNC Group dari berbagai unit bisnis. Aksi ini juga membantu memenuhi kebutuhan stok donor darah di wilayah Jabodetabek. Oke, baik, untuk periode kali ini target kita 350 pendonor. Kalau RSCM sendiri kan seperti yang kita ketahui merupakan rumah sakit pusat rujukan nasional. Jadi memang begitu banyak ya jenis-jenis penyakit yang ada di sana. Paling banyak kita sih selama ini pasien-pasien kanker ya, pasien kanker, terus pasien-pasien yang kehilangan darah, pastinya yang ada masalah di gangguan perdarahannya. Harapannya sih semoga acara ini terus berlangsung ya, karena ngelihat antusiasme teman-teman semuanya tuh rame gitu. Jadi menurut saya ini sangat bermanfaat, tentunya untuk kita sendiri yang donor dan juga yang menerimanya nanti. Dalam kegiatan ini, para karyawan MNC Group juga menunjukkan solidaritas melalui aksi peduli bencana Sumatera. Kepedulian ini ditunjukkan dengan menuliskan doa dan dukungan bagi para korban, serta memberikan donasi langsung yang akan disalurkan melalui MNC Peduli kepada masyarakat terdampak bencana Sumatera. Dan di samping kegiatan untuk donor darah, MNC Peduli juga kita menggalang dana untuk bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Insya Allah ini tim dari MNC Peduli sudah jalan ke Sumatera. Mudah-mudahan ini bisa segera kita salurkan bantuan dari MNC Peduli. MNC Peduli akan terus berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Surya Santoso, iNews melaporkan.